Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 4 orang, yaitu Alfania Dwi Setianjani, Alifia Putri Gunawan, Alfi Salama, dan Asif Hidayat akan memaparkan materi tentang analisis perkreditan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Saya Alfi Salama dengan NIM 11992400014 akan mempresentasikan materi mengenai arti penting kredit. Sebagai pengantar, kita singgung dulu definisi kredit menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam-meminjam antara perusahaan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Nah, penyediaan uang atau tagihan ini bisa berbentuk tunai dan saldo rekening giro, baik dalam mata uang rupiah atau valuta asing. Jadi, dalam kredit ini itu harus ada kesepakatan antara bank dan debitur. Selain itu, kalau kita singgung pasal 1320 KUHP, supaya suatu perjanjian menjadi sah, maka perlu 4 syarat. Yang pertama, kesepakatan para pihak. Yang kedua, kecakapan membuat perjanjian. Yang ketiga, terdapat objek tertentu. Dan yang terakhir, ada suatu kausa yang halal. Nah, dari kesepakatan tersebut, di dalamnya memuat jangka waktu tertentu untuk debitur dapat melunasi kewajibannya berikut dengan bunga atau nilai tambah. Kredit memiliki arti penting karena mempunyai tujuan, fungsi, dan berperan sebagai penyumbang hal-hal besar terhadap berbagai pihak. Adapun tujuan pemberian kredit yang saya kutip menurut Kasmir, yang pertama adalah mencari keuntungan. Nah, keuntungan di sini berasal dari bunga dan biaya administrasi yang ditanggung oleh nasabah. Yang kedua, membantu usaha nasabah. Nah, nasabah yang memerlukan dana atau investasi bisa meminta bantuan bank untuk menambah modal usahanya agar usaha tersebut bisa berkembang dan semakin luas. Yang ketiga yaitu membantu pemerintah. Nah, semakin banyak kredit yang disalurkan oleh bank, itu artinya menjadi salah satu indikator adanya peningkatan di berbagai sektor. Selain tujuan yang telah saya paparkan tadi, juga memiliki fungsi yang membuat kredit ini menjadi penting. Yang pertama, untuk meningkatkan daya guna uang. Nah, jika uang disalurkan oleh penerima kredit, maka debitur dapat menghasilkan barang atau jasa, sehingga kreditur mendapat penghasilan tambahan. Berbeda jika uangnya hanya disimpan saja, maka tidak akan menghasilkan produk apapun. Yang kedua, untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. Nah, dengan adanya kredit ini, daerah yang memiliki kekurangan dana bisa memperoleh tambahan dana dari suatu wilayah yang lainnya. Yang ketiga, kredit ini dapat meningkatkan daya guna barang. Nah, dengan adanya kredit yang diberikan oleh bank, debitur dapat mengolah kembali barang yang kurang berguna menjadi lebih efisien dan tepat guna. Yang keempat, meningkatkan peredaran barang. Dengan adanya kredit yang diberikan, dapat memperlancar arus barang yang dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga jumlah barang yang beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya itu bisa meningkat. Yang kelima, kredit sebagai alat stabilitas ekonomi, baik itu pengendalian inflasi, peningkatan ekspor, dan pemenuhan kebutuhan pokok. Yang keenam, kredit berfungsi untuk meningkatkan kegairahan berusaha. Siapa yang tidak semangat ketika pengusaha menerima tambahan modal? Jadi dengan adanya pemberian kredit ini, nasabah akan berusaha mencapai keuntungan maksimum. Yang ketujuh, kredit berfungsi untuk meningkatkan pemerataan pendapatan. Semakin banyak kredit yang disalurkan akan semakin baik, terutama dalam hal untuk meningkatkan pendapatan. Jika sebuah kredit diberikan untuk membangun pabrik,
maka pabrik tersebut akan membutuhkan tenaga kerja sehingga dapat pula mengurangi pengangguran. Fungsi kredit yang terakhir yaitu untuk meningkatkan hubungan internasional. Penerima atau pemberi kredit dari negara lain dapat meningkatkan hubungan kerjasama dan rasa saling membutuhkan antara satu sama lain, sehingga menjadi salah satu kiat guna mencapai tujuan perdamaian dunia. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya Sepidayat. Di sini saya akan melanjutkan penyampaian materi mengenai jenis-jenis kredit. Kita mulai dari jenis kredit dilihat dari segi tujuan penggunaan. Yang pertama, kredit konsumtif. Kredit ini digunakan oleh peminjam untuk keperluan konsumsi. Artinya, uang kredit akan habis dipergunakan atau semuanya akan terpakai untuk memenuhi kebutuhannya. Kemudian, yang kedua, kredit produktif. Kredit ini ditunjukkan untuk keperluan produksi dalam arti luas. Kredit produktif digunakan untuk peningkatan usaha, baik usaha-usaha produksi, perdagangan maupun investasi. Dan yang ketiga, kredit perdagangan. Kredit ini dipergunakan untuk keperluan perdagangan pada umumnya, yang berarti peningkatan utility of place dari suatu barang. Kemudian jenis kredit jika dilihat dari segi kegunaannya. Yang pertama, kredit investasi. Kredit investasi merupakan kredit jangka panjang yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi. Masa pemakaiannya untuk satu periode yang relatif lebih lama dan dibutuhkan modal yang relatif besar pula. Yang kedua, kredit modal kerja. Kredit modal kerja merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan peningkatan produksi dalam operasionalnya. Kemudian, jenis kredit jika dilihat dari jangka waktu. Yang pertama, kredit jangka pendek. Kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun, dan biasanya untuk modal kerja. Kemudian yang kedua, kredit jangka menengah. Kredit yang memiliki jangka waktu berkisar 1 sampai dengan 3 tahun, dan biasanya kredit ini digunakan untuk melakukan investasi. Kemudian yang ketiga, kredit jangka panjang. Kredit yang masa pengembaliannya di atas 3 tahun atau 5 tahun. Kredit ini biasanya untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet, kelapa sawit, manufaktur, dan lainnya. Selanjutnya, jenis kredit menurut pemakaian. Yang pertama, kredit rekening koran bebas. Debitur menerima seluruh kreditnya dalam bentuk rekening koran, dan kepadanya diberikan blanko cek, dan cek dan rekening koran yang dipinjamnya diisi menurut besarnya kredit yang diberikan. Debitur atau nasabah bebas melakukan penarikan ke dalam rekening bersangkutan selama kredit berjalan. Yang kedua, kredit rekening koran terbatas. Dalam sistem ini terdapat suatu pembatasan tertentu bagi nasabah dalam melakukan penarikan uang rekeningnya. Yang ketiga, kredit rekening koran uploaded. Penarikan kredit dilakukan sekaligus, dalam arti seluruh maksimum kredit pada waktu penarikan pertama telah sepenuhnya dipergunakan oleh nasabah. Dan yang keempat, revolving credit. Sistem penarikan kredit sama dengan cara rekening koran bebas dengan masa penggunaan 1 tahun, akan tetapi cara pemakaiannya berbeda. Kemudian, jenis kredit menurut jaminannya. Yang pertama, unsecured loans, yaitu
yaitu kredit yang diberikan tanpa jaminan. Dalam dunia perbankan di Indonesia, bentuk ini belum lazim dan malah dilarang oleh bank sentral. Dan yang kedua, secure loans. Jenis seperti inilah yang digunakan oleh seluruh bank di Indonesia tentang pemberian kredit tanpa jaminan. Sekian dari saya. Selanjutnya ada perhitungan kebutuhan kredit yang akan dijelaskan oleh saya, Alifia Putri Gunawan, dengan NIM 11992400013. Ke definisi dulu, perhitungan kebutuhan kredit itu maksudnya adalah jumlah kredit yang dibutuhkan oleh seorang nasabah. Dalam praktiknya, seringkali nasabah yang mengajukan kredit dengan jumlah tertentu dan tidak sesuai dengan kebutuhan yang sebenarnya. Tidak jarang pula, bank menolak memberikan jumlah yang diinginkan oleh dengan nasabah dengan alasan memang jumlah yang dibutuhkan melebihi dari yang diminta. Lalu, terkadang bank juga menawarkan kepada nasabah untuk menambah jumlah kredit di atas jumlah yang diminta. Hal ini disebabkan karena memang jumlah yang dibutuhkan masih kurang yang diminta. Oleh karena itu, persetujuan suatu kredit termasuk jumlah kredit yang dibutuhkan ditentukan oleh perbankan. Untuk itu, dalam hal memutuskan kredit, pihak perbankan memerlukan suatu perhitungan, sehingga kebutuhan yang diinginkan sesuai dengan kebutuhan sesungguhnya. Nah, untuk menentukan jumlah kredit sesungguhnya dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu yang pertama adanya nilai jaminan, yang artinya jaminan yang diberikan nasabah untuk memperoleh kredit. Yang kedua, adanya penghasilan nasabah atau gaji. Artinya, khusus bagi para karyawan yang mengajukan kredit, maka kredit yang diberikan dinilai dari angsuran yang menjadi beban nasabah. Angsuran yang dibebankan tidak boleh lebih dari 30% dari gaji nasabah per bulan. Yang ketiga, akan menentukan berapa yang akan dibiayai oleh nasabah dan bank. Hal ini penting, mengapa? Nasabah juga harus ikut membiayai usaha tersebut, yaitu agar nasabah juga merasa bertanggung jawab terhadap kegiatan tersebut. Selanjutnya ada studi kelayakan, yang artinya bank terlebih dahulu menilai jumlah yang dibutuhkan sesuai dengan kelayakan usahanya. Lalu yang terakhir ada analisis risiko keuangan, yang artinya persetujuan jumlah kredit diputuskan dengan mempertimbangkan berdasarkan dengan rasio keuangan nasabah yang terlihat dari laporan keuangan, neraca, dan laporan laba rugi yang diajukan. Misalnya, rasio likuiditas, rasio modal kerja yang dimiliki, rasio kas, rasio modal dengan utang. Rasio yang dimiliki akan terlihat kebutuhan, kewajiban, dan kemampuan nasabah sehingga dapat dijadikan patokan bagi bank untuk memberikan jumlah kredit yang sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya ada analisis kredit yang akan dijelaskan oleh saya, Alifia Putri, dengan NIM 11992400013. Analisis kredit adalah aktivitas menganalisis permohonan kredit dari berbagai aspek yang terkait untuk menilai kekayaan usaha yang akan dibiayai dengan kredit. Analisis tersebut meliputi antara lain yang pertama, aspek hukum, lingkungan, keuangan, pemasaran, produksi, manajemen, ekonomi, dan tersedianya jaminan yang cukup. Seseorang yang bertugas sebagai analis kredit harus menganalisis data peminjam dan pernyataan keuangan, perorangan atau perusahaan. Untuk apa? Untuk menentukan tingkat risiko mereka yang berkaitan dengan perpanjangan kredit atau peminjaman uang. Seorang analisis kredit juga menyiapkan laporan dengan informasi kredit untuk dipergunakan dalam pengambilan keputusan. Adapun fungsi analisis kredit yang akan saya sebutkan sebagai berikut. Yang pertama, sebagai dasar bagi bank dalam menentukan tingkat suku bunga, kredit, dan jaminan yang disyaratkan untuk dipenuhi nasabah. Yang kedua, sarana untuk pengendalian risiko yang akan dihadapi bank. Yang ketiga, syarat kredit dan sarana untuk struktur, jumlah kredit, jangka waktu kredit, sifat kredit, tujuan kredit, dan sebagainya. Yang keempat, sebagai bahan pertimbangan pimpinan atau direksi bank dalam proses pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, sebagai alat informasi yang diperlukan untuk evaluasi kredit. Lalu selanjutnya ada tujuan.
Tujuan utama analisis kredit adalah untuk mengevaluasi kemampuan dan kesediaan calon debitur membayar kembali kredit sesuai dengan isi perjanjian kredit yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Sesuai dengan isi perjanjian kredit tadi, dipengaruhi oleh 6 faktor yang dalam istilah perbankan disebut cease of credit, antara lain. Yang pertama, adanya wewenang untuk meminjam atau the capacity to borrow. Yang kedua, watak debitur atau karakter. Yang ketiga, kemampuan memperoleh pendapatan atau laba, atau ability to create income. Yang keempat, kondisi dan struktur kepemikiran fasilitas produksi yang dioperasikan atau capital. Yang kelima, jaminan kredit yang disediakan atau collateral. Dan yang terakhir, perkembangan keadaan ekonomi negara atau condition of economy. Faktor tersebut secara keseluruhan ditentukan oleh hal-hal berikut ini. Yang pertama, adanya besar kredit yang akan diberikan. Jadi, semakin besar jumlah kredit yang akan diberikan, maka semakin besar pula resiko yang akan ditanggung oleh bank. Yang kedua, adanya jangka waktu kredit, di mana semakin lama jangka waktu kredit, maka semakin besar resiko yang akan ditanggung oleh bank. Yang ketiga, adanya reputasi calon debitur di masyarakat. Jadi analisis permintaan kredit yang diajukan oleh calon debitur besar dan berprestasi cemerlang di masyarakat tidak akan serumit analisis permintaan kredit yang diajukan oleh calon debitur yang belum terkenal. Yang keempat, adanya hubungan calon debitur dengan bank. Dan yang terakhir, jenis dan jumlah nilai jaminan kredit yang akan disediakan oleh calon debitur dan disetujui oleh kreditur. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan materi mengenai kebijakan kredit perdagangan. Nah, menurut Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, isi dari kebijakan kredit itu minimal terdiri dari prinsip kehati-hatian dalam perkreditan. Nah, prinsip kehati-hatian ini wajib dimuat dan ditetapkan secara jelas dan tegas dalam kebijakan kredit. Kemudian pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menyebutkan bahwa dalam rangka melaksanakan tugas mengatur bank, Bank Indonesia ini berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian. Nah, berdasarkan pasal 25 mewajibkan setiap bank untuk membuat aturan mengenai pedoman penyusunan kebijaksanaan perkreditan bank atau PPKPB yang harus dilaksanakan oleh setiap perbankan nasional. Nah, pedoman kebijakan ini dimaksudkan untuk berfungsi sebagai panduan dalam pelaksanaan semua kegiatan yang terkait dengan perkreditan yang sehat dan menguntungkan bank. Nah, dengan adanya KPB ini atau kebijakan perkreditan bank yang baku, maka bank diharapkan terhindar dari kemungkinan penyalahgunaan wewenang oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dalam pemberian kredit. Nah, yang pertama ini ada kebijakan pokok dalam perkreditan. Dalam kebijakan ini menjelaskan mengenai tata cara pemberian kredit yang sehat, meliputi antara lain prosedur pemberian kredit yang sehat, termasuk prosedur persetujuan, kemudian dokumentasi dan administrasi, serta proses pengawasan kredit. Nah, adapun kredit yang perlu mendapat perhatian khusus, diantaranya yang pertama, perlakuan terhadap kredit dengan kapitalisasi tunggakan bunga. Kemudian yang kedua, prosedur penyelesaian kredit bermasalah dan prosedur penghapus bukuan kredit macet, serta tata cara pelaporan kredit macet. Kemudian yang ketiga, tata cara penyelesaian barang agunan kredit yang telah dikuasai bank yang diperoleh dari hasil penyelesaian kredit. Kemudian yang keempat yaitu pemberian kredit kepada pihak terkait dengan bank dan atau debitur besar tertentu. Antara lain jumlah maksimum fasilitas kredit kepada pihak-pihak terkait. Kemudian batas maksimum pemberian kredit atau BMPK dan tata cara penyediaan kredit kepada pihak terkait. Dan yang terakhir yaitu pemberian kredit kepada sektor ekonomi, segmen pasar, kegiatan usaha, dan debitur yang mengandung risiko tinggi bagi bank. Nah, poin-poin yang telah disebutkan tadi itu perlu mendapat perhatian khusus karena risiko kredit ternyata merupakan perkara yang besar bagi dunia perbankan. Nah, oleh karena itu, risiko kredit perlu mendapatkan perhatian khusus dan serius karena setiap rupiah yang tidak tertagih itu akan menjadi macet yang kemudian menimbulkan masalah besar. Nah, masalah tersebut adalah timbulnya biaya penyisihan dalam laporan laba rugi bank. Nah, risiko kredit ini perlu dikelola dengan baik
Karena apabila tidak dikelola dengan baik, maka akan mengakibatkan proporsi kredit yang bermasalah. Nah, semakin besar sehingga akan berdampak negatif pada kondisi perbankan. Nah, kemudian ada juga kredit yang dihindari. Nah, yang pertama itu kredit untuk tujuan spekulasi. Nah, jadi contohnya jika kita meminjam uang ke bank untuk berspekulasi di pasar modal, jadi kan karena kalau misalkan nilai saham itu tidak ada yang tahu ke depannya apakah akan turun ataupun naik. Jadi sifatnya itu tidak jelas dan juga tidak pasti, sehingga berbanding terbalik dengan tujuan dan prinsip perkreditan. Kemudian yang kedua, kredit yang diberikan tanpa informasi keuangan yang cukup. Nah, sesuai dengan peraturan perkreditan, bank itu harus menganalisis terlebih dahulu sebelum memberikan kredit kepada nasabah. Nah, jika informasi keuangan yang diberikan nasabah itu tidak jelas ataupun tidak lengkap, maka bank tidak akan memberikan kredit kepada nasabah tersebut dengan tujuan untuk meminimalisir risiko yang mungkin terjadi seperti kredit macet ataupun gagal bayar. Kemudian yang ketiga itu adalah kredit kepada debitur bermasalah atau macet. Nah, sebelum memberikan kredit kepada nasabah itu, pastinya pihak bank itu kan harus mengecek terlebih dahulu apakah calon debitur ini baik atau buruk dalam membayar kreditnya dilihat dari track recordnya. Nah, hal ini tuh bisa dicek melalui BI checking. Nah, jika calon debitur ini bermasalah atau macet dalam membayar kredit, pasti bank tidak akan memberikan pinjaman kepada nasabah tersebut. Kemudian yang kedua ada tata cara penilaian kualitas kredit. Nah, dalam kebijakan kredit diatur mengenai tata cara penilaian kualitas kredit untuk memastikan bahwa hasil penilaian kolektabilitas kredit yang dilakukan itu tuh telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh perusahaan. Nah, kemudian mengenai kebijaksanaan persetujuan kredit atau KPB atau kebijakan perkreditan bank menyebutkan bahwa analisa kredit itu harus berdasarkan pada total relationship konsep. Nah, ini artinya setiap analisa dan pemberian persetujuan suatu kredit itu harus dilihat secara keseluruhan pemberian kredit yang telah diberikan atau akan diberikan kepada pemohon kredit. Meliputi seluruh perusahaan maupun perorangan yang terkait dengan pemohon kredit yang telah mendapat fasilitas kredit atau akan diberikan kredit secara bersamaan oleh bank. Nah, analisa kredit ini harus menggambarkan semua informasi yang berkaitan dengan usaha dan data pemohon termasuk hasil penelitian pada daftar kredit macet. Nah, tambahan pula, analisis kredit ini harus meneliti kelayakan jumlah pemohon kredit yang dikaitkan dengan proyek atau kegiatan usaha yang akan dibiayai, sehingga dapat menghindari adanya praktek markup yang merugikan bank. Nah, penilaian kredit ini harus sekurang-kurangnya mencakup penilaian 5C dan penilaian terhadap sumber-sumber pelunasan kredit yang dititik beratkan pada hasil usaha yang dilakukan pemohon, serta menyajikan evaluasi aspek yuridis perkreditan dengan tujuan untuk melindungi bank atas resiko yang mungkin terjadi. Nah, mengenai tanggung jawab dari pemutus kredit, KPB atau kebijakan perkreditan bank, memastikan setiap pemberian kredit telah sesuai dengan asas-asas perkreditan yang sehat. Kemudian telah sesuai dengan KPB dan pedoman pelaksanaan kredit, didasarkan pada penilaian yang jujur, objektif, cermat, dan seksama, serta terlepas dari pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit, dan telah meyakini bahwa kredit yang diberikan itu akan dapat dilunasi kembali pada waktunya dan tidak akan berkembang menjadi kredit yang bermasalah. Kemudian yang selanjutnya itu ada profesionalisme dan integritas pejabat perkreditan. Nah, dalam kebijakan kredit itu harus tegas dinyatakan bahwa semua pejabat bank yang terkait dengan perkreditan termasuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi itu harus melaksanakan kemahiran profesional di bidang perkreditan secara jujur, objektif, cermat, dan seksama. Nah, memahami ketentuan pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 92 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 menjauhkan diri dari perbuatan sebagaimana disebutkan dalam pasal 49, yaitu anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank itu dilarang
dengan sengaja meminta ataupun menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang, tambahan pelayanan, uang atau barang berharga untuk keuntungan pribadi atau untuk keuntungan golongan. Nah, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, kemudian bank garansi atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya. Ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas limit. Selanjutnya, contoh perhitungan kredit. Nah, di sini ada soal mengenai kebutuhan kredit modal kerja. Nah, jadi soalnya itu, seorang cadep atau calon debitur memiliki omset bulanan sekitar 2 miliar untuk usaha grosirnya. Nah, dari hasil interview diperoleh data bahwa calon debitur ini mengambil keuntungan 10% dari penjualannya. Nah, tenor piutang yang diberikan calon debitur kepada suppliernya adalah 2 bulan karena usahanya berupa grosiran. Nah, perkiraan keseluruhan stok calon debitur di gudang dan toko adalah 1,5 miliar. Nah, calon debitur mendapatkan tenor utang hanya 1 minggu untuk mendapatkan harga paling murah dari suppliernya. Nah, dengan demikian, perhitungan kebutuhan modal kerjanya itu sebagai berikut. Di sini kan diketahui sales atau penjualannya 2 miliar. Kemudian HPP atau COGS-nya 100% dikurangi tadi keuntungannya 10% dikali sales yaitu 2M, yaitu hasilnya 1,8 miliar. Kemudian jumlah piutangnya tadi disebutkan tenor piutangnya 2 bulan, maka 60 hari dibagi 30 hari dikali penjualan itu 2M sama dengan 4 miliar. Kemudian jumlah persediaannya 1,5 M dan jumlah utangnya tadi disebutkan bahwa tenor utangnya 1 minggu, maka 7 hari dibagi 30 hari dikali 1,8 M dari HPP, maka hasilnya 420 juta. Nah, dengan demikian kebutuhan modal kerjanya yaitu jumlah piutang ditambah jumlah persediaan dikurangi jumlah utang, maka 4 miliar ditambah 1,5 miliar dikurangi 420 juta hasilnya 5,45 miliar. Nah, dengan demikian, maka bank dapat memberikan kredit kepada calon debitur tersebut maksimal 5,45 miliar, tergantung dari kebijakan masing-masing banknya. Nah, mungkin sekian materi dari saya. Terima kasih, mohon maaf apabila masih banyak kesalahan.